Halo Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu, Capricorn, dengan si dia untuk kedepannya, gitu ya. Si dia orang yang kamu fokuskan, gitu ya. So, Capricorn, kita mulai aja. Tapi sebelum aku membacakan kondisi hubungan kamu dengan si dia untuk kedepannya, kita mulai dulu dengan membacakan atau melihat kondisi hubungan percintaan kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, let's see. Kita punya kartu The Magician. Kita punya Eight of Pentacles. Kita punya The Hangman. Dan yang terakhir kita punya The Devil. Gitu ya. So, Capricorn, aku melihat hubungan kamu dengan si dia, hubungan percintaan kalian sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, sedang dalam kondisi yang renggang, gitu ya. Minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali. Kamu dengan dia masing-masing berfokus pada kehidupan pribadi atau aktivitas pribadi kalian masing-masing, gitu ya. Yang mana sebenarnya kalian ada keinginan untuk bisa berkomunikasi kembali secara intens, untuk berhubungan kembali seperti sedia kala yang baik-baik, gitu ya. Cuman karena satu dan lain hal, kalian memilih untuk jangan dulu deh, belum tepat waktunya, belum tepat sikonnya, gitu. Kalian kan lagi renggang, itu ada penyebabnya, ada permasalahannya. Nah, kalian gak mau kalau misalnya berkomunikasi kembali, intens kembali di saat kamu atau kalian ngerasanya sikonnya aja belum tepat tapi dipaksakan, entar malah hubungan semakin complicated. Entar malah hubungan bukan membaik, malah semakin stagnan atau semakin mundur. Kalian maunya kalau hubungan sudah membaik, sudah berkomunikasi kembali ya harus membaik, jangan sampai malah memburuk gitu. Nah, sedikit banyaknya ada faktor ego juga. Dalam artian ya aku mau sih menghubungi dia lagi, aku mau sih hubungan membaik lagi, tapi ya kenapa harus gue hubungin duluan, kenapa nggak dia aja dulu. Nah, ada kondisi seperti itu. Baik dari sisi kamu atau sisi dia atau bahkan berdua. Gitu ya. Aku melihat kondisi di sana. Untuk beberapa dari kalian, permasalahan kalian penyebab dari kondisi hubungan kalian sejauh ini yang sedang renggang itu ada di kondisi karir atau finansial. Dalam artian, ada yang terlalu berfokus pada karir atau keuangan yang pada akhirnya agak mengenyampingkan percintaan secara disadari ataupun tidak disadari, dan pasangannya itu merasa, loh kok begini, kok begitu, kok aku nggak diprioritaskan gitu. Contoh, kamu merasa dia terlalu sibuk, terlalu berfokus pada karir atau keuangan dan kamu merasa nggak diperhatikan. Atau sebaliknya gitu ya. Aku melihat energi di sana. Aku melihat dan merasakan energi di sana. Ada juga kondisi pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan kalian gitu ya. Pihak ketiga itu bisa dalam dua artian. Artian yang pertama adalah antara kamu ada dealing dengan orang lain selain dia, atau dia dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian sama-sama dealing dengan orang lain selain dengan satu sama lainnya, atau hubungan kalian sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Itu definisi pertama. Atau definisi yang kedua adalah terkait ada orang-orang di luar kalian yang terlalu terlibat, terlalu masuk ke dalam hubungan kalian, dan somehow mempengaruhi secara negatif untuk kondisi hubungan kalian. Contoh, orang tua kamu atau orang tua dia terlalu terlibat dalam hubungan sehingga menimbulkan kondisi hubungan yang kurang baik. Atau misalnya sahabat
teman-teman gitu ya, rekan kerja misalnya, yang terlalu terlibat dalam hubungan kalian. Ada pihak di luar kalian yang terlalu terlibat gitu ya, antara dua definisi itu gitu ya. Nah, aku juga mendapatkan energi di mana ada yang selama ini sering berbohong, tapi terus-terusan dimaafin, tapi diulangin terus. Pada akhirnya sekarang udah capek titik jenuhnya, udah capek gitu. Contohnya, kamu merasa selama ini dia sering bohong, tapi kamu selama ini selalu berusaha memaafkan, selalu berusaha mengerti. Tapi kan titik sabar orang kan ada batasnya. Sekarang ini kamu udah diambang kesabaran kamu, gitu. Atau sebaliknya, dia yang merasa kamu sering berbohong gitu ya. Balik lagi, ini general reading, energi untuk readingan ini bisa vice versa, gitu ya. Nah, aku juga mendapatkan energi di mana ketika kamu dengan dia berhubungan, kamu nggak tahu dia ada orang lain, atau dia nggak tahu kamu punya orang lain, atau kalian sama-sama nggak tahu kalau kalian sama-sama punya orang lain gitu ya. Dan belakangan baru tahu nih, ternyata dia punya yang lain selain kamu, atau dia baru tahu kamu punya yang lain selain dia. Dan tiba-tiba karena baru tahu ini, menyebabkan rasa shock, dan timbullah kerenggangan yang terjadi dalam hubungan. Aku melihat di sana, gitu ya. Baik lagi, ini general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Ambil yang resonate, sisa dikesampingkan, dan ambil pembelajaran juga hikmahnya, gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di mana ada yang nangis nih di sini, gitu ya. Antara kamu yang lagi galau-galaunya, lagi nangisnya, lagi sedihnya, gitu ya. Atau sebaliknya dari dia, atau bahkan berdua gitu ya. Tapi aku mendapatkan energi air mata tentang tangisan, gitu ya. So, Capricorn, kita bakal lihat kondisi hubungan kalian ke depannya seperti apa, gitu ya. We'll see. The Empress, the Star, Seven of Pentacles, dan the High Priestess, gitu ya. Untuk kedepannya, Capricorn, aku melihat hubungan kalian akan mengalami suatu perkembangan kondisi yang teramat pesat gitu ya. Perkembangan namanya berkembang, artinya positif, perubahan positif gitu ya. Hubungan akan kembali mengalir gitu ya. Yang awalnya minim komunikasi, kedepannya komunikasi akan lebih intens lagi, dua arah, solusional, personal, komunikatif gitu ya. Yang sekarang sedang tidak berkomunikasi sama sekali, kedepannya akan terjadi kembali komunikasinya. Terlepas dari siapa yang menginisiasi komunikasinya dulu gitu ya. Aku juga mendapat energi di mana sekarang ini ada yang sedang jeda, on break gitu, enggak putus tapi jeda gitu. Nah, tapi kedepannya akan kembali berjalan lagi, jedanya selesai dan hubungan kembali berjalan. Aku melihat energi di sana. Intinya perkembangan pesat gitu ya. Kenapa perkembangan pesat ini akan terjadi? Dikarenakan kamu dan dia sampai ke depannya pun masih mempunyai perasaan terhadap satu sama lainnya, gitu. Sampai ke depannya, keinginan, harapan, ekspektasi agar hubungan bisa berkembang, hubungan bisa membaik, bisa long term, itu masih akan ada. That's why perkembangan ini akan terjadi, gitu. Akan ada action, baik dari kamu atau dia, yang memulai dulu actionnya untuk memperbaiki hubungan, tapi perkembangan, perbaikan hubungan bisa terjadi dan pesat gitu ya, nggak main-main ini gitu. Nah, apakah setelah komunikasi terjalin kembali, apakah setelah kondisi membaik masalah sudah hilang? Ya enggak gitu. Masalah masih akan ada, masih akan selalu ada. On and off, struggle, up and down itu masih akan ada. Tapi ke depannya bagaimana kalian menanggapi permasalahan, bagaimana kalian menanggapi situasi dan kondisi itu akan jauh lebih dewasa. Kalau selama ini aku melihat bagaimana kalian menanggapi hubungan itu cenderung yang kalau lagi kesal, kalau lagi shock, langsung dilampiaskan gitu. Tapi ke depannya kalau lagi ada pergumulan, kalian akan berusaha untuk tenangin diri dulu, tenangin pikiran dan emosi dulu, dan ketika sudah tenang baru
kalian akan menganalisa situasi dan memulai komunikasi secara baik-baik dengan kepala dingin. Nah, kedepannya kalian akan seperti itu, pola pikir dan pola perilakunya, yang mana kan pola pikir dan pola perilaku tersebut terbilang positif gitu. Nah, karena pola pikir dan pola perilakunya positif, maka berdampak ke hubungan juga lebih efektif, lebih lancar begitu di sana. Kedepannya kalian tuh akan lebih yang kayak misalnya ada masalah, kalian tuh akan tarik nafas dulu, lalu benar-benar dihembuskan pelan-pelan sampai lebih tenang. Aku mendapat energi di sana, gitu ya. Nah, untuk kamu yang resonate dengan kondisi hubungan kalian sendiri merupakan hubungan pihak ketiga, gitu ya. Artinya kamu tahu dia dealing dengan orang lain atau sebaliknya, dia tahu kamu dealing dengan orang lain. Kedepannya siapapun yang dealing dengan orang lain ini belum akan bisa mendecide satu di antara dua atau bahkan lebih. Tapi walaupun belum bisa decide, tapi hubungan dengan kamu atau hubungan kalian itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terbilang positif, terbilang baik gitu. Aku barusan mendengar informasi terkait permasalahan hukum. Permasalahan hukum. Ada something about hukum, something about dokumen penting. Bisa saja terkait perceraian atau dokumen penting lainnya gitu. Tapi aku mendapatkan lagi dokumen penting gitu. Ada dokumen penting yang terlibat dalam hubungan kalian, entah kontrak kerja atau dokumen perceraian atau hal-hal lain gitu ya. Tapi dokumen penting, aku mendapatkan energi dokumen penting gitu ya di sana. Oke, Capricorn, kita lihat kesarannya gitu ya. Kita punya kartu Lavender. Surround yourself with love gitu ya. Capricorn, kamu bisa mempertimbangkan untuk refreshing gitu ya. Refreshing itu nggak mesti dengan cara-cara yang rumit atau yang mahal. Yang simple juga, yang penting bisa meng-refresh itu udah bagus. Contohnya tidur siang atau kamu ngobrol dengan teman kamu curhat dengan kamu have fun gitu ya, lakukan hobi kamu gitu ya. Kenapa kamu disarankan seperti itu? Karena kamu lagi jenuh banget, kamu lagi capek banget gitu. Nah, kalau kamu lagi capek dan kamu nggak mengembalikan tenaga kamu, nggak menstabilkan pikiran juga emosi kamu tidak akan bisa menjalankan hubungan percintaan kamu dengan dia dengan cara yang tepat. Bahkan nggak hanya ke hubungan percintaan, tapi ke general life aspects kamu nggak akan lancar kalau kamu lagi capek gitu. Ada kalanya kita butuh waktu untuk menenangkan diri. Nah, sekarang kan kamu lagi jeda nih, lagi renggang nih sama dia. Manfaatkan kerenggangan ini untuk mengembalikan tenaga kamu, untuk meng-refresh pikiran, emosi kamu gitu. Nah, memang sekarang ini kondisi hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja, tapi segala sesuatu selalu ada positifnya yang bisa kita fokuskan. Nah, walaupun kondisi hubungan sekarang sedang negatif, sedang renggang gitu ya, tapi ada positifnya yang bisa kamu fokuskan. Daripada kamu hanya berfokus pada kok renggang sih, kok begini sih, kok begitu sih. Mending kamu berfokus, oke lagi renggang, tapi aku bisa take my time untuk refreshing, untuk mengembalikan tenaga, untuk merefresh pikiran dan emosi. Ntar ketika ada refresh, bagaimana menanggapi situasi akan bisa lebih jernih, akan bisa lebih tepat gitu. Di sana kamu lagi capek banget, kamu lagi drain banget, energi kamu lagi low banget, kamu perlu refreshing gitu. Rebahan, nonton gitu ya, movie maraton atau kuliner gitu ya. Apapun yang bisa refreshing dengan cara positif tentunya, dengan cara yang baik. Lakukan olahraga, minum teh herbal gitu ya, apapun itu, skincarean, luluran, massage gitu ya. Lakukan yang bisa meng-refresh pikiran kamu, membaca buku, journaling gitu ya, mengekspresikan emosi kamu, pikiran kamu ke dalam bentuk tulisan. Kalau kamu susah curhat karena susah percaya dengan orang, coba journaling gitu ya, yaitu melampiaskan emosi dengan cara menuliskannya, baik ke buku atau ke gadget kamu, tapi better sih buku gitu ya. Karena kan lebih kalau pakai buku kan lebih capek gitu, karena capeknya itu bisa membantu
mengeluarkan emosi-emosi negatif gitu di sana. Karena kan ibarat olahraga, kadang kan ada yang melampiaskan kekesalan dengan olahraga gitu kan, karena olahraga capek gitu kan. Nah, ini juga sama journaling, selain kamu melampiaskan dengan tulisan gitu ya, kenapa bisa bekerja? Karena kan nulis capek gitu kan. Kalau kita udah nulis kan nggak hanya sebentar, nggak hanya satu paragraf, dua paragraf, tapi bisa panjang tuh. Nah, itu kan butuh tenaga gitu kan. Nah, tenaga ini juga yang menjadi capek yang bisa mengeluarkan kekesalan kamu, kejenuhan kamu yang pada akhirnya bikin kamu plong, lalu kamu capek, kamu tidur besoknya segar gitu di sana. Intinya refreshing gitu ya. Kamu bisa pertimbangkan di sana gitu ya, beberes rumah gitu ya. Ganti suasana rumah, dekorasi kamar, dekorasi rumah atau kos-kosan gitu ya. Di sana refreshing gitu ya. Fokus dulu pada diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak stabil, tapi dia sudah stabil, hubungan nggak akan tetap tidak akan efektif. Karena kalaupun dia sudah better, tapi kamu nggak better, kamu nggak akan bisa menanggapi situasi atau kondisi dengan tepat gitu di sana. Pertimbangkan di sana gitu ya Capricorn ya. So Capricorn, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga hasil readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang baik atau menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading dengan aku, paket ataupun sesi. Kamu bisa cek price listnya di description box. Dan kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa booking slot dengan beliau, dengan admin aku, atau tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Gitu ya. So, sekali lagi Capricorn, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.